Halo sahabat teman-teman, balik lagi dengan channel Hari. Dan kali ini kita bakal membahas HP yang sudah keluar dari tahun 2022. Apa itu HP-nya? Ini dia Samsung S21 FE atau bisa disebut juga Fan Edition. Dari tahun ke tahun Samsung ini masih mengeluarkan seri Fan Edition karena mungkin ini HP flagship tapi dengan versi budget termurah. Bahkan sampai sekarang seri 24 itu ada juga. Saya juga sudah punya, nanti bakal saya versikan sama ini. Dan apakah HP ini masih worth it untuk dibeli di tahun 2025 meskipun dengan body yang pasti kayak gini? Di video ini bakal kita bahas tuntas. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe teman-teman. Pertama-tama kita bahas seperti biasa, dimulai dari desain dari HP-nya terlebih dahulu. Menurut saya, saat saya pegang HP Samsung S21 FE ini memang desainnya Samsung banget teman-teman. Pada tahun 2021-2022 itu Samsung masih menggunakan desain kayak gini ya. Bagian belakangnya ini polos, cuma ada 3 kamera dan kameranya itu berada di pojokan paling kiri. Terus samping kamera ada LED flash. Untuk logonya berada di sedikit ke bawah dan ini logonya timbul juga teman-teman. Yang sangat disayangkan Samsung S21 FE ataupun sampai sekarang S24 FE itu bodi belakangnya masih menggunakan material plastik, bukan kaca. Mungkin biar membedakan antara seri reguler sama seri Fan Edition dan juga untuk memangkas harganya. Overall untuk desainnya ini menurut saya masih bagus, simple, nggak norak. Bisa dikatakan ini memang HP Samsung yang sangat ikonik. Plusnya karena ini menggunakan material polikarbonat, jadi HP-nya ini ringan banget, bikin kita itu betah saat berlama-lama pegang HP ini teman-teman, dan bikin kita juga nggak pegel saat pegang HP ini. Untuk material frame di sini sudah menggunakan aluminium, jadi ini framenya sudah premium banget. Letak tombol-tombol semua digabung jadi satu di bagian kanan, dan ini tombolnya juga clicky banget ya, enak banget meskipun sudah lama ini tidak ada isu, tidak ada error. Lalu kalau untuk bagian bawah ini Samsung sudah menggunakan USB Type-C ya, speakernya di bagian kanan dan bagian kiri ini ada tempat untuk micro SIM. Ngomongin soal micro SIM, sayangnya Samsung S21 FE tidak bisa diekspansi menggunakan slot micro SD. Jadi kita hanya bisa menggunakan kartu saja dan ini bisa support dual SIM. Untuk konektivitas sendiri ini sudah lengkap ya, sudah support 5G. Dan satu hal lagi, karena ini menggunakan material plastik teman-teman, jadi ya saran saya pakai casing biar HP-nya tidak gampang paret, karena material plastik itu kena gores kuku saja sudah paret. Lalu beralih ke bagian depan, ini merupakan salah satu nilai plus menurut saya, yaitu layarnya. Samsung S21 FE sudah menggunakan layar bertipe Dynamic AMOLED. Jadi meskipun ini seri Fan Edition, dia tidak dibedakan dengan seri yang reguler, jadi sama-sama bagus. Untuk resolusinya sendiri, layar ini dibekali dengan resolusi 1080 x 2340 pixel atau sudah Full HD Plus teman-teman. Ukurannya 6,4 inch, jadi sudah lumayan besar ya. Ini sudah support 120 Hz, sudah support HDR10. Untuk perlindungannya sudah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus. Kualitas layar dari Samsung tidak perlu diragukan lagi ya, apalagi untuk seri S ini sudah tajam, warnanya juga vivid khas AMOLED, dan karena ini sudah support 120 Hz, ini buat kita scrolling di sosmed itu lancar banget teman-teman. Kalau kita gunakan di bawah sinar matahari, ini masih bagus dan kelihatan jelas meskipun nggak yang paling terang juga. Pokoknya untuk urusan visual S21 FE ini masih bisa diandelin. Kalau kita buat nonton juga masih enak banget karena ini layarnya lumayan gede dan layar AMOLED. Terus ada tambahan fitur lagi, yaitu HP ini sudah support Always On Display, jadi sudah kekinian banget. Pokoknya untuk sektor layar ini saya tidak komplain meskipun dipakai di tahun 2025. Dan kalau kita lanjut ke performa, Samsung S21 FE ini menggunakan dua tipe prosesor. Ada Snapdragon 888 atau Exynos 2100. Dan yang masuk ke Indonesia itu menggunakan Exynos. Ya, ini Samsung masih belum tobat pakai Exynos teman-teman. Untuk pilihan RAM ini ada 6 GB sama ada RAM 8 GB. Kebetulan unit yang saya pakai ini menggunakan RAM 8 GB dengan internal 256 GB. Performanya di tahun 2025 ini menurut saya masih cukup saja. Buat penggunaan sehari-hari ini bisa dijalankan dengan baik. Untuk benchmarknya sendiri ini dapat skor segini. Buat tahun 2025 masih oke lah ya. Buat main game berat kayak Devil May Cry juga bisa teman-teman, meskipun setting grafisnya nggak bisa mentok rata kanan. Tapi ya wajar karena ini bukan flagship terbaru, yang penting masih playable. Dan plusnya lagi, suhu di HP-nya tidak terlalu panas.
Jadi ini untuk performa ini masih lumayan baik di tahun ini. Buat multitasking juga lancar asalkan tidak buka aplikasi yang terlalu banyak. Karena kalau aplikasinya banyak banget ini pasti ada lag. Selanjutnya kita bahas kemampuan dari kamera Samsung S21 FE ini. S21 FE mempunyai setup triple kamera dengan resolusi untuk kamera utama 12 megapiksel, kamera ultrawide 12 megapiksel, dan kamera telefotonya 8 megapiksel dengan 3 kali optical zoom. Kualitas fotonya masih bisa bersaing dengan ponsel-ponsel mid-range terbaru. Ponsel mid-range ya teman-teman ya, bukan ponsel flagship. Gambar yang dihasilkan tajam, terus detail, dan warnanya juga akurat, terutama di kondisi pencahayaan yang baik. Buat kebutuhan sosmed, saya rasa ini masih cukup dan nggak kelihatan kamera yang jadul-jadul banget. Kalau untuk kamera depan ini beresolusi 32 megapiksel, ini juga masih bisa diandalkan untuk selfie dan kebutuhan video call. Sedangkan kalau kita masuk low lag, surprisingly ini hasilnya lumayan teman-teman, nggak yang terlalu buruk-buruk banget. Memang hasilnya pasti turun ya, nggak terlalu tajam dan sudah pasti ada beberapa noise. Untuk warna itu tidak terlalu jomplang teman-teman dengan gambar aslinya. Tes kamera belakang iPhone Samsung S21 FE 5G. Coba naik tangga ya, stabil apa tidak? Tangannya apa skill itu mari dikasih Oke, ini untuk kamera depan teman-teman menggunakan Samsung S21 FE. Ini bisa sampai 4K 60 fps tapi saya pakai Full HD 60 fps saja. Dan di sini ada copyright guys. Kita lari dulu. Seperti ini. Kalau di viewfinder sih lumayan stabil dan lumayan bagus, tapi emang ngezoom banget. Ini sudah semeter tapi baru segini. Kalau ini backlight guys. Gimana kalau di sini backlight? Nah ini backlight banget. Nah kayak gini. Kalau ini di depan sinar matahari. Oke, lumayan bagus. Lalu gimana dengan dukungan softwarenya? Untungnya Samsung itu selalu memikirkan HP-HP yang mereka keluarkan meskipun seri lama teman-teman. Jadi Samsung S21 FE ini sampai sekarang masih dapat software update. Bahkan tadi pagi itu saya dapat update terbaru untuk security patch. Ini One UI-nya sudah versi 6.1 dan sudah menggunakan Android 14. Jadi buat teman-teman yang pakai Samsung meskipun dipakai 3-4 tahun jangan khawatir, terutama yang seri S ya, karena mereka pasti dapat dukungan software yang baik. Sekarang kita bahas di bagian yang lumayan penting, yaitu baterai dari Samsung S21 FE ini. Samsung S21 FE dibekali dengan baterai sebesar 4500 mAh. Untuk teknologinya ini menggunakan Li-ion ya. Kalau selama pemakaian saya dipakai seharian sih masih bisa teman-teman, asalkan itu pemakaian ringan ya, atau tidak gaming ya, cuma sosmed biasa, WhatsAppan gitu-gitu. Tapi kalau kita pakai lumayan intensif seperti main game, terus nonton video terus-terusan,
ya pasti lumayan boros juga. Karena bagaimanapun ini itu HP second dan pasti untuk baterainya itu turun, tidak seperti pas baru. Jadi kalau kita pakai intens bisa ngecas sampai 2 kali. Untuk dukungan chargingnya ini support sampai 25 watt. Jadi dari 0 sampai 100 ya sekitar 1 jam 30 sampai 40 menit. Tidak yang paling cepat teman-teman, tapi menurut saya charging paling aman itu segitu. Karena kalau misal 30 menit udah full itu nanti kasihan di baterai sama mesin HP-nya juga. Dan hal terakhir kita bahas soal harganya. Di tahun 2025 Samsung S21 FE ini rata-rata dijual dengan harga 4 jutaan untuk garansi resmi SIM dan internal 256 GB. Menurut saya harga segitu sudah sangat affordable teman-teman, karena pas pertama launching itu dijual dengan harga 8 jutaan di internal 256 GB ya. Dengan harga 4 jutaan berarti kita sudah dapat diskon sekitar 50%. Kalau mau cari baru sekarang agak susah, jadi mau gak mau kita dapat second teman-teman. Dan teman-teman kalau mau beli ini juga saya jual. Silahkan cek link deskripsi video ini atau bisa langsung WhatsApp saya saja. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Apakah Samsung S21 FE ini masih worth it dan masih layak dibeli di tahun 2025? Menurut saya itu tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman pengen performa yang mentok, terus kebutuhannya buat kamera yang bagus banget, atau performa yang mentok banget, itu pasti ini tidak cocok buat teman-teman. Tapi kalau teman-teman cari HP yang kualitasnya flagship tapi dengan harga cuma 4 jutaan, ini merupakan salah satu pilihan terbaik teman-teman. Daripada teman-teman ambil Samsung mid-range sekarang itu speknya tidak lebih bagus dari ini, tapi dengan harga yang lumayan, misal 6 jutaan atau bisa sampai 7 juta teman-teman. Lalu Samsung ini kelebihannya itu di bagian layar ini bagus banget. Terus menurut saya itu kalau kita lihat layar AMOLED di Samsung lama-lama itu betah banget teman-teman. Kelebihan lagi itu di sini baterainya lumayan awet karena sudah 4500 mAh serta hasil kameranya juga lumayan bagus. Untuk kekurangannya menurut saya ini bagian back cover ini masih menggunakan plastik, ini rentan pecah dan juga rentan baret teman-teman. Saya kira segitu saja untuk review kali ini teman-teman. Buat teman-teman yang masih pakai S21 FE silahkan komen di bawah apakah masih bagus dan masih enak dipakai sampai sekarang. Dan terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Saya dan Hari, saya pamit dan jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk share, jangan lupa juga untuk subscribe teman-teman. Dan jangan lupa untuk komen juga. Bye bye. Terima kasih.